Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Jumpa lagi bersama saya Filipus Christian di dalam segmen lawak. Si buncit ini kepanasan merasa diejek malaf. Namanya Pendeta Gilbert Lumondong. Ya, diejek atau fakta? Kok merasa diejek si gendut? Gimana sih kau ya perut buncit? Kebanyakan makan perpuluhan kau yang bukan hak kamu. Karena perpuluhan itu untuk orang Lewi, kau klaim cocokmologi seolah-olah milik hak daripada pendeta gitu loh. Aduh, ini yang akan kita bahas saudara. Namun sebelum itu saya ajak saudara untuk mendukung dakwah kami lewat pembangunan Musola Bina Mu'alaf yang sedang kami kelola saat ini, yang insya Allah menuju kepada pengecoran lantai atas yang walaupun belum bisa-bisa karena jari apa nama jaringan. Aduh ya Allah, hujan ya, nyaris nggak berhenti-berhenti di tempat ini sampai banjir malahan pada beberapa waktu lalu. Ini dia video yang mungkin menjadi pertimbangan Anda untuk mendukung dakwah kami, insya Allah. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Oke, itu dia nomor rekeningnya dan juga nomor WA yang kami punya. Silakan kalau saudara tergerak. Ya kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak peduli. Ya ini dia, langsung kita kepada pembahasan kita malam hari ini. Si buncit ini kepanasan merasa diejek mualaf. Aduh, diejek atau fakta ini? Aduh, mualaf bersaksi kok Anda kepanasan. Takut ya kalau perpuluhan Anda berkurang. Karena banyak yang akan mualaf nanti dengan kesaksian mualaf-mualaf cerdas. Ya tidak, ya salah satunya mungkin Filipus Christian. Tapi bukan salah satu yang tercerdas ya. Banyak yang cerdas mualaf ya. 10 menit ke depan ya Anda akan menyaksikan video kami ini. Dan ini dia video gabrulnya. Tara. Pernah? Pernah dengar kita diejek katanya Tuhan mati? Pernah? Saya Pernah diejek katanya Tuhan kita mati? Pernah? Emang siapa yang mengejek Tuhan mati? Emang faktanya Tuhan lu mati kan? Aneh lagi ini orang ini. Aduh, oon. Kalau dia nggak mati, kalian nggak punya Tuhan. Galatia 3 ayat 13 tadi tuh di slide sudah saya tampilkan. Dan masih banyak lagi karena begitu besar kasih Allah akan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak akan jadi tidak mati dia. Kau tidak punya Tuhan gitu loh. Harus ya. Jadi lucu ini, Tuhan mengajarkan jangan membunuh, malah Tuhannya yang dibunuh. Ini agama mengajarkan agar jangan membunuh, tapi malah Tuhannya yang dibunuh, kan lucu di sini. Jadi kita tidak mengejek, emang faktanya Tuhanmu mati. Coba lanjut. buka beberapa kali channel dari orang-orang yang bersaksi tentang menjadi mualaf. Gitu ya? Sekali-sekali kan kita perlu dengar mantan juga tuh. Maksudnya para mantan Kristen. Iya dong. Mantan Kristen gak semuanya mualaf. Dan rata-rata kalau ditanya kenapa Anda jadi mualaf, maka jawabannya sangat nggak jelas. Nggak jelas Ya apa karena nggak aneh enak? saja agama Kristen itu membingungkan.
Masa Allah beranak? Ya karena aneh saja, masa Allah beranak? Emang dia anak Allah. Allah beranak lah. Allah beranak, bukan harus dia melahirkan sih, tapi dia beranak, memiliki anak maksudnya. Beristri berarti memiliki istri. Bukan dia yang melahirkan istrinya. Beranak berarti dia punya anak gitu loh. Aduh, anak Allah. Mau saya tunjukkan ayatnya ratusan, puluhan, ratusan dalam kitabmu. Siapa yang mengejek dengan mengatakan Tuhanmu itu dia beranak? Emang faktanya kok Tuhannya ada 3. Iya. Lanjut. Masa Allah ada 3? Masa Tuhan mati? Iya, emang Tuhanmu ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Masa Tuhan mati? Iya, kalau nggak mati malah terkutuk lagi. Yang mengejek Tuhanmu adalah kalian sendiri, kitabmu sendiri. Galatia 3 ayat 13. Baca itu. Aduh, gendut. Lanjut. Aneh. Pernah dengar kita? Sudahlah, sampai situ aja lah dulu. Puyeng gua lihat perut buncitnya. Faktanya memang begitu, bro. Tuhanmu mati, Tuhanmu beranak, Tuhanmu ada 3. Sebenarnya nggak 3, tapi dipaksa-paksakan. Oke, saya kasih satu lagi video ya, yang mungkin Anda akan kau ya, si buncit ini akan lebih lebih tertampar nih ya. Ada satu video nih. Tuhanmu nih. Ini gambaran Tuhanmu ada di sini nih. Oke, cekidot. Apakah Kristen ialah agama pagan? Enggak cuy, Kristen bukan agama pagan, tetapi Kristen ialah agama yang dipengaruhi oleh faham-faham paganisme. Yang pertama Trinitas. Trinitas dipengaruhi oleh keyakinan peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Persia, Babilonia, Yunani, Romawi, dan keyakinan barat laut Eropa. Yang kedua, pengaruh pemahaman Tuhan berinkarnasi atau bermanifestasi menjadi manusia terpengaruhi oleh Julius Caesar, yang dimana Julius Caesar tersebut ialah keturunan dari dewa yang bermanifestasi menjadi manusia untuk menjadi penyelamat di dunia. Yang ketiga, faham Tuhan menebus dosa melalui maut dan bangkit ialah terpengaruh oleh pemahaman mitos Sumeria, yaitu Dewi Inanna. Yang keempat, ritual anggur yang terpengaruhi oleh pengkultusan dewa Osiris di Mesir, yang dimana roti mewakilkan tubuhnya dan anggur mewakilkan darahnya. Yang kelima ialah salib yang terpengaruhi oleh logo Mesir yang dipakai oleh dewa Horus untuk menghidupkan Fir'aun. Gimana tuh? Semua terpengaruh dan terkontaminasi paganisme. Tuhanmu loh. Dan itu fakta, bukan cocokmologi. Dari kematian, penebusan, reinkarnasi, roti dan anggur, apalagi salib, ada semua. Semuanya ada paralelnya di agama pagan. Keyakinan seperti itu sudah pernah ada di zaman pagan. Zaman-zaman dewa-dewa Mesir kuno, zaman-zaman dewa-dewa orang-orang penyembah agama-agama lampau. Agama-agama kuno, ya, agama-agama berhala, penyembah berhala di masa lalu sudah ada. Jadi bukan kami yang mengejekmu. Kau mengatakan mu'alaf, padahal tidak semua mu'alaf, tidak semua orang yang keluar dari Kristen itu mu'alaf, karena ada yang masuk Hindu, masuk Buddha, masuk Konghucu, ya. Tapi kok hanya yang mu'alaf kau serang? Nah, ku serang baliklah kau. Jadi kesaksian mu'alaf itu bukan ejekan, Pak Gendut, ya, tapi fakta, ya, bukan ejekan, tapi faktanya Tuhanmu ada 3, faktanya Tuhanmu punya anak, faktanya Tuhanmu mati, faktanya Tuhanmu disalib dan terkutuk, ya, bukan saya yang bilang, faktanya kalian agama pagan. Bukan saya juga yang bilang, HTD yang bilang, Pendeta Henry Tan yang bilang. Faktanya seperti itu. Faktanya Tuhanmu mati dan terkutuk. Baca Galatia 3:13 tadi sudah kuulang-ulang berkali-kali. Jadi mu'alaf bersaksi itu semata-mata bukan untuk apa? Bukan untuk menista agamamu, bukan untuk menyinggung kamu,
Bukan untuk menertawakan atau mengejek kamu. Faktanya memang begitu. Dan orang-orang yang terbuka otaknya, pikirannya, waras pemikirannya, hatinya, ini dia akan mualaf. Dia tidak mau menyembah Tuhan yang masih bayi, netek. Tuhan yang kemudian hilang dari umur 12 sampai 29, tahu-tahu muncul dan siap menjadi Tuhan kalaupun itu mati. Tuhan yang bukannya tempat bergantung malah digantung. Tuhan yang melarang orang membunuh malah Tuhan yang dibunuh. Itu loh, harusnya mikir kau gendut. Jangan kebanyakan makan perpuluhan terus. Nanti jadi bodoh kau kan begitu. Perpuluhan yang untuk Lewi kau makan pula cocokmologi itu untuk pendeta. Pret. Kalau saya mau, ngapain saya jadi mualaf? Saya lulusan sekolah Alkitab, harusnya saya jadi pendeta. Banyak duit saya. Ngapain saya di Islam? Kalian pun tuduh mualaf itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara harta. Padahal saya belum punya apa-apa, belum punya rumah malah. Kalian tuduh pun mualaf itu menikah karena sesuatu ya lendir yang berada di bagian perut dan sekitarnya katanya. Padahal saya nikah 7 tahun setelah mualaf. Ya? Kau bilang lagi, oh orang Islam itu servisnya luar biasa kepada mualaf. Hello. 32.000 subscriber YouTube saya. Ya, yang nonton sekitar ya 2.000 3.000 lah ya. Yang nyumbang 1-2. Yang nyumbang itu bukan untuk Filipus, tapi untuk musola. Dari seluruh penonton Filipus Christian Channel, yang nyumbang paling 1-2. Dan itu bukan untuk Filipus, karena Filipus lagi bangun musola. Jadi untuk musola, pahala mereka sendiri. Untuk Filipus hampir nggak pernah. Kalau nggak saya teriak lapar, kalau nggak saya teriak susah, miskin, nggak tahu mau makan apa, baru dibantu. Kalau enggak. Sampai bisa makan 2 hari sekali saja, Filipus sudah alhamdulillah. Sementara dahulu, sebelum saya masuk Islam, Filipus Christian itu seperti apa? Kalian lihat sendiri, kalian tahu sendiri. Beberapa video saya tampilkan bahwa Filipus bukan Nih, bukan orang yang susah, kismin, punya punya pekerjaan, lulusan salah satu institusi pendidikan teologi ya. Aduh, lalu kalian mengatakan bahwa mualaf itu menyinggung kalian, mengejek kalian, kan tolol kalian itu. Ya, bukan kalian semua, tapi si pendeta perut buncit, penista Islam, penista sholat ini juga. Ya, kita nggak tahu sekarang dia dihukum apa. Tapi yang pasti dia ini penista hebat. Oke, sampai di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan langkah kaki kita dan hati kita terus berada di dalam dinul Islam Al-Karim dan mati dalam keadaan lisan kita basah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tabarakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.